Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang motor control dan motor learning. Eh, kita mulai dari definisi dulu ya. Eh, Apakah itu motor control? Motor control adalah kemampuan untuk mempertahankan dan mengubah postur dan gerakan. Eh, untuk teori motor control ada teori hierarki, yaitu di mana motor control terdiri dari beberapa level, di mana masing-masing memiliki peranan dan terhubung dengan level yang berada di atas atau di bawah, yaitu perintah, tugas, dan tujuan akan dieksekusi dari level atas ke level bawah. Hasil eksekusi akan ditransfer dari level bawah ke level atas. Dan dalam model hierarkis, pematangan sistem saraf dipandang sebagai penentu sel utama dari perolehan kontrol postural. Untuk tahapan-tahapannya, pertama ada tahap mobilitas, yaitu ketika gerakan dimulai pada orang dewasa, mobilitas mengacu ketersediaan rentang gerak untuk mengambil posisi tubuh dan adanya aktivitas unit motorik. Yang tahap 2 itu ada tahap stabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertahankan posisi. Yang ketiga ada tahap mobilitas yang terkontrol, yaitu adalah mobilitas yang ditumpangkan pada stabilitas postural yang dikembangkan sebelumnya dengan pengalihan berat badan dalam satu postur. Selanjutnya ada tahap keterampilan. Tahap keterampilan adalah jenis gerakan yang paling matang dan biasanya dikuasai setelah mobilitas terkontrol oleh postur. Selanjutnya motor learning. Baik, motor learning adalah proses yang membawa perubahan permanen dari kinerja menjadi hasil atau pengalaman tertentu. Di motor learning terdapat beberapa fase ya, ada fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Yang fase kognitif dikaitkan dengan model closed loop control karena input sensorik digunakan oleh sistem saraf untuk belajar tentang bergerak dan tentang gerakan yang diinginkan. Yang kedua ada fase asosiatif. Kognisi masih penting, tetapi orang mengaitkan aspek kinerja motorik dan tugas keberhasilan atau kegagalan pembelajaran terjadi dengan setiap percobaan baru dan kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan upaya berikutnya. Yang terakhir ada fase otonom. Setelah tahap otonom tercapai, seorang dapat mengarahkan perhatian ke aktivitas kognitif tingkat tinggi lainnya. Baik, selanjutnya ada tumbuh dan kembang. Pertumbuhan itu adalah bertambah dan bertambah ukuran atau bertambahnya jumlah sel secara fisik dan struktural dalam suatu organ atau individu. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam fungsi tubuh yang lebih kompleks. Ada ciri-ciri tumbuh kembang. Yang pertama itu pasti perubahan. Dua, perkembangan fungsi dan organ masing-masing memiliki kecepatan yang berbeda. Dan perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Selanjutnya, perkembangan memiliki tahap yang berurut, tidak langsung besar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu
gizi saat ibu hamil, zat kimia, radiasi, infeksi, stresnya ibu hamil, anoksia embrio, dan juga ada faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, dan psikososial, keluarga, dan sosial ekonomi. Selanjutnya pertumbuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan motorik dari usia 1 sampai 12 bulan. Pada bulan pertama akan terjadi gerakan pada bayi, yaitu dia dapat kepala, terus dia dapat memahami refleks seperti menghisap tapi tidak menggapai, dan biasanya juga dapat mengepal. Untuk bulan pertama juga ada kognitif, ya, pertumbuhan kognitif, yaitu bayi dapat sekali melihat ke arah wajah. Sekitar 3-4 minggu dapat tersenyum, dan dapat menangis juga apabila mereka merasa tidak nyaman. Untuk bayi usia 1-3 bulan, untuk gerakannya mereka dapat mengangkat kepala 45 derajat dari perut dan mulai bersuara menggunakan vokal. Dan pada usia dan bisa dapat berguling ke samping dan kembali lagi ke posisi semula. Untuk kognitifnya, bayi sudah dapat tertawa dan dapat cekikikan, tersenyum sebagai respon, dan mulai memperhatikan. Selanjutnya, bayi usia 3-6 bulan. Untuk geraknya, dia dapat berguling dengan sempurna dan dia dapat belajar duduk dari posisi tengkurap, dan tidak terjadi head lag ketika ditarik saat duduk. Dapat meraih benda dalam jangkauan, nggak terlalu jauh juga, dan dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain, dan juga dapat mengenali objek dengan tangan, mata, dan mulut. Untuk kognitifnya, dia dapat merespon suara dan tersenyum pada bayangan cermin, dan dapat vokalisasi spontan seperti vowel, konsonan, dan beberapa silabel. Selanjutnya, pada bayi usia 6-9 bulan, dia dapat duduk sendiri dan banyak bergerak dan bisa menyuap makanan sendiri maupun memegang botol susu dia, dan dapat mengangkat kaki ke mulut. Untuk secara kognitif, dia juga sudah dapat berbicara mama, papa, dan sudah bisa mulai menirukan suara, dan sudah mempunyai banyak kosakata atau silabel seperti ma, bada, dan lain-lain. Selanjutnya ada bayi usia 9-11 bulan. Untuk geraknya, dia dapat menggenggam dan mengambil benda kecil, melempar dan mendorong mainan, dan dapat berjalan dengan dituntun, dan dapat mengangkat badan dan berdiri untuk sebentar. Secara kognitif, saya ulangi, untuk bayi 9-11 bulan, dalam segi kognitif, mereka sudah bisa mengenali anggota keluarga dia. Jadi kalau dia seperti ikut digendong atau ikut orang lain, dia akan merasa aneh dan bisa menangis. Pada usia 11-12 bulan, untuk geraknya, bayi sudah bisa berdiri tanpa berpegangan atau dibantu, dan sudah bisa berjalan walaupun tidak stabil. Dan dia juga dapat bercakap dengan menggerakkan tangan, duduk tanpa dukungan, dan dan suka membenturkan mainan yang dipegang atau benda-benda yang dia pegang. Untuk segi kognitifnya, pada bayi 11-12 bulan, dia dapat meniru suara
ucapan ya, meskipun pada sebelumnya dia juga sudah bisa, namun yang saat usia sebesar 12 bulan dia sudah mulai matang dan dia sudah memiliki rasa humor, sering tertawa. Terima kasih.